Nabi Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Yang disebutkan Nabi sampai kepada datuknya yang paling atas, Adnan. Dari Adnan ini disebutkan lagi ahli sirah dan tarikh sampai kepada Sayyidina Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ibu bernama Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim ini punya istri satu lagi namanya Sarah. Sarah ini punya anak namanya Ishak. Itulah mengapa tadi waktu kita sholat subuh yang kita baca tuh dua nabi. Sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena tiga nabi-nabi ini, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, nanti bertemu pada titik yang terdekat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua cabang. Cabang pertama Ismail turun ke bawah, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jalur Nabi Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya dua nama. Nama yang pertama Nabi Yakub, nama lainnya adalah Israel. Jadi anak cucu Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Saya Abdul Somad, anak cucu saya itu disebut dengan Bani Abdul Somad. Aku lah Bani Israel. Jadi gara-gara namanya. Bani artinya anak-anak. Ya Bani, wahai anak-anak. Ya Bani Adam, berarti anak cucu Adam. Ini anak cucu Adam semua kan? Kalau ada yang tak mengaku berarti anak cucu monyet. Kata Charles Darwin, bukan kata saya. Bani Israel, jadi maksudnya adalah anak cucu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah. Jadi Pak Ustaz, boleh saya kasih nama anak saya Israel? Boleh. Riwayat hadis ada namanya Israel. Ulama nusus, tapi sekarang jangan. Sedang genting ini. Takutnya tak semua orang ngaji, tak semua orang tahu. Nah, ini tentang Israel. Nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang paling ganteng, namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu nama saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, cicit ke bawah. Ada dua yang jadi nabi. Satu namanya Nabi Musa, satu namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini punya cucu ke bawah, dua jadi nabi, Ilyasa. Kalau saya tanya, tak usah stres, tak usah cemas, karena pertanyaan nanti saya tanya itu saya jawab sendiri. Diam aja lah, ngangguk-ngangguk aja. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya dua. Satu Yakub, satu lagi Israel. Bani Israel berarti anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara-saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf ini namanya Imran. Imran ini punya anak cucu, itulah dia Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun ini punya keturunan, itulah dia Ilyas dan Ilyasa. Nabi Yusuf ini punya saudara. Salah satu saudara Nabi Yusuf itu namanya Bunyamin. Bunyamin ini, itu makanya mereka pakai nama ini Bunyamin Netanyahu. Bunyamin itu punya anak cucu, ada juga yang jadi nabi, namanya Nabi Yunus. Lalu kemudian saudara Nabi Yusuf ini salah satunya namanya Yahuda, atau disebut juga Yahuza. Cucu cicit dari Yahuza ini itu disebut dengan Yahudi. Di antara keturunannya Yahuza ini adalah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman.
Jadi di antara cucu cicit ini yang paling besar jadi raja namanya Daud. Dalam referensi barat disebut dengan King David. King David artinya Nabi Daud. Punya anak, itulah dia King Solomon. Itulah dia Nabi Sulaiman. Bahkan ada penulis Indonesia katanya kerajaan Nabi Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta. Itulah Sleman. Cucu cicit keturunan Nabi Sulaiman ini turun ke bawah. Itulah dia Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini punya istri. Istrinya ini punya saudara perempuan namanya Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran ini istrinya Hannah, suaminya Imran, punya anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Maka disebut surat itu dengan surat Ali Imran. Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, Maryam punya anak Isa. Makanya nabi-nabi dari jalur Ishak ini, nabi. Dari jalur ini yang nabi cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang semoga Allah melaknat Bani Israel, habislah nabi-nabi itu kena laknat. Makanya hati-hati. Semoga Allah melaknat Israel. Israel mana yang kau maksud, bro? Kalau Israel Yakub bengkak ujung kau nanti. Maksudnya Allah melaknat negara Israel yang sekarang sedang menjajah Palestina. Ini perlu dijelaskan. Dan ini tak bisa dijelaskan dalam takbir akbar. Ini dijelaskan dalam ngaji subuh. Memang kalau untuk tablik akbar di stadion Tanah Lapang, tapi kalau untuk ngaji subuh itu hanya bisa di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Jangan kemana-mana, kita teruskan yang satu. Dah jelas tentang Bani Israel. Udah jelas? Dah, kalau tak jelas nanti diulang lagi. Saya ini Pak Ustaz sebut nabi-nabi ini berkurang-kurang kepala saya. Memang kalau belum sarapan begitu memang. Nanti udah sarapan diulang tadi. Udah masuk lontong sayur, ketupat apa. Oh ya baru agak paham. Alami normal. Nah, macam mana sifat-sifat anak cucu Israel tadi? Itulah disebutkan dalam Al-Quran. Kita bisa tahu sifatnya dari 4. Pertama, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Pertama Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Yang kedua Nabi Musa dalam perjalanannya bersama Bani Israel. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita bahas bagaimana Bani Israel bersama Nabi Yusuf. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf menjumpai ayahnya. Ayah Nabi Yusuf bernama Nabi Yakub. Bidamin kadzib. Bidamin darah, kadzib bohong, dengan darah bohong. Datang saudaranya membawa baju Nabi Yusuf dengan darah bohong. Diambil mereka baju Nabi Yusuf, diambilnya darah kambing. Habis itu dibilangnya ke ayah, ya adik udah dimakan serigala. Jadi apalah, ini contoh kejahatan Bani Israel. Apalah kejahatan dia? Membohongi ayah kandung, membuang saudara kandung. Jadi orang kalau baca Quran, apa yang terjadi sekarang? Oh, sedang ayah kandungnya Nabi aja dibohonginya, apalagi PBB. Jadi kalau ada orang berikut ini perjanjian dengan Israel, tidak mungkin mereka berdusta. Mereka adalah bangsa. Baca Quran. Ayah kandungnya aja Nabi Yakub dibohonginya, apalagi lah perjanjian. Bodoh. Ini orang kalau baca Quran paham dia. Kenapa dibuangnya Nabi Yusuf ini ke dalam sumur? Gara-gara nih Nabi Yusuf cerita ke ayahnya,
Inni ara fil manam inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Inni ra'aitu ahada asyara, aku melihat 11 kaukaba. Kaukaba bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. 11 bintang, matahari dan bulan. Itulah yang dinyanyikan dulu dalam sebuah lagu nasyid. 11 bintang matahari bersujud padaku. Tak hafal saya 11 bulan bintang dan matahari bersujud padaku. Ra'aituhum li sajidin, kulihat mereka bersujud kepadaku. Apa kata Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka melakukan tipu mus. Apa pelajaran dari sini? Orang Yahudi tak siap menerima mimpi. Mimpi antum aja dia tak siap menerima, padahal baru mimpi. Maka cerita mimpi itu sampai kepada nyatanya, mereka bawalah adiknya ini untuk lengkapnya lihat surat Yusuf. Jadi di antara rahasia kenapa kiai-kiai kalau datang ibu hamil, Pak Kiai, alhamdulillah saya hamil. Apa kata Pak Kiai? Banyak-banyak bocor surat Yusuf. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana kejahatan Yahudi. Cuman kadang ibu-ibu hamil ini salah sangka. Disangkanya biar anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas anak itu lahir komplain, tengok hitam. Pak Kiai katanya baca surat Yusuf anak ganteng. Iki kok ireng. Kiai orangnya sabar, tak mudah marah. Ditanyanya balik, bojone ndi? Iki ya bodoh. Jadi mereka dulu punya firasat yang luar biasa. Bagaimana anak-anak ini supaya imannya kuat seperti Nabi Yusuf melawan saudara sendiri. Kenapa mereka membunuh bangsa Arab? Padahal kalau dipertemukan ada pada satu nasab Nabi Ibrahim. Oh, saudaranya sendiri aja, Nabi lagi digitukannya. Apalagi lah bangsa Palestina. Jadi orang kalau baca Quran, oh, itu jangan Israel. Orang kalau baca Quran itu dia paham. Kalau dia sudah paham, dia sudah bisa bilang, oh itu dah alhamdulillah. Kenapa? Kita ini sekarang perlu memahamkan umat yang tidak paham. Nah, ini tentang ulang. Itu bisa pada Nabi Yusuf. Nabi yang kedua, Nabi Musa. Itulah tadi imam kita membaca. Dibacanya kita baca. Silakan buka Qurannya. Wa idh najainakum min ali fir'aun, ketika kami menyelamatkan kamu hai orang Israel Yahudi yang ada di Mesir. Dari siapa? Dari Fir'aun. Karena waktu itu Fir'aun yasumunakum su'al azab, karena Fir'aun saat itu mengazab kamu dengan azab yang paling mengerikan. Yuzabbihuna abna'akum, anak laki-laki disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dan itu adalah ujian dari Allah yang sangat besar. Diselamatkan Allah Bani Israel. Apa balasan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tak mau percaya kepada engkau sebelum engkau tunjukkan Tuhan itu jahrah, secara nyata. Mana Tuhan itu Musa? Mana? Saya pulang dari Maroko 2008. Sekarang sudah 2023. Berarti saya sudah tausiah selama 15 tahun. Belum pernah lagi pas saya tausiah tiba-tiba tegak jamaah. Ustaz, tunjukkan saya Tuhan itu nyata. Belum pernah. Paling-paling sejahat-jahatnya orang Melayu, pas saya ceramah, balik dia ke rumah.
jelas semua. Tapi kalau nantang langsung tak ada. Bani Israel, Nabi Musa jadi gitu kan ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak percaya kepada kau Musa sebelum kami melihat Tuhan itu secara nyata. Makanya saya tak pernah mengamuk kepada haters and buzzers yang menyerang di medsos. Mana pernah saya marah. Kenapa? Karena akunnya fake semua. Tidak jantan seperti Bani Israel. Bani Israel itu jantan, tegak berdiri. Apa somatku? Belum pernah lagi. Kalau ada sini lagi kusipah kepada membaca perjalanan Nabi Musa bersama Bani Israel mendatangkan kesabaran bagi para dai. Tapi Nabi Musa tak meninggalkan mereka. Dibawa Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Jumlahnya 600.000 orang. Jadi jangan 2 kali jamaah haji Indonesia. Jadi yang kalian bayangkan Nabi Musa bawa nyebrang itu cuma 3 orang. Itu nyebrang jalan. 600.000 orang. Sampai di tengah. Apa balasan Allah untuk mereka? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Kami datangkan awan dari atas. Itu kan ayat yang kita baca tadi. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Panas Musa. Macam mana nih Musa? Panas betul, tak ada pokok kayu. Doa Nabi Musa, diturunkan Allah awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama. Sejuk. Makan Nabi Musa. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan dari surga. Nama makanannya manna dan salwa. Sekarang banyak pula jamaah kasih nama anak manna wassalwa. Habis dimakan orang. Apa balasan orang Bani Israel Yahudi? Beda Yahudi sama Bani Israel Pak Ustaz. Anak cucu Israel Yakub disebut dengan Bani Israel. Anak cucu Yahuza disebut dengan Yahudi. Semua Yahudi Israel, tapi tidak semua Israel Yahudi. Umumnya Israel. Umumnya Israel. Tapi tidak semua Yahudi Israel. Maka mereka pakai nama yang umum, disebutlah negara itu dengan Israel untuk mencakup semuanya. Diturunkan awan biar supaya tak panas. Dikasih manna wa salwa. Apa kata mereka kepada Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, mintalah kepada Tuhan wahai Musa. Mimma yukhrijul ard, yang dikeluar bumi, mimba qaliha, sayur-sayur, wa qissaiha, kisah itu bentuknya macam timun, tapi bukan timun, macam timun. Wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang putih, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Apa pelajaran dari sini? Misalnya saya nih, pergi ke Kalimantan Barat, datang Ustaz Lukman, dikasihnya lah makanan. Taklah sanggup pula saya bilang, Ustaz Lukman ada kerupuk jengkol enggak? Kan segan kita kan? Sama Ustaz aja segan kita. Bani Israel nih, ke Nabi pula sanggup dia begitu. Nah, Musa bisa enggak bawang merah, bawang putih? Yang betul-betul apa maksudnya? Kurang ajar. Ini otak-otak Yahudi, otak-otak Bani Israel. Minta bawang merah, minta bawang putih, minta ini. Apa kata Allah menegur mereka? Atastabdiluna alladzi huwa adana billadzi huwa khair. Kalian sudah dikasih makanan terbaik dari surga, kenapa pula kalian minta makanan adna yang kualitasnya rendah, tak ada apa-apanya? Begitulah perjalanan. Jadi berkawan sama Yahudi ini, Nabi Musa berkawan sama Yahudi ini waktu dari Mesir ke Palestina. Kalau bahasa Melayunya, diletak di belakang menando, diletak di depan menyipak. Suruh dia di depan, kita di belakang. Sipaknya gitu. Kita di depan, dia di belakang, ditanduknya kita. Jadi kalau ada kawan di Batam ini begini, nah ini otak-otak Yahudi.
Mesti diganti otaknya dengan otak-otak. Lalu kemudian perjalanan pun berlanjut. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina. Kami naik ke atas bukit Tursina ini jam 12 malam. Sampai ke atas, sholat subuh di atas. Banyak ketemu Yahudi. Gini ke matahari di atas. Ada sinagog di atas. Panjang umur sehat badan, nanti kita pergi ke Mesir, naik ke bukit Tursina di atas. Ongkos tanggung masing-masing. Apa yang dilakukan mereka? Mereka buat di bawah bukit Tursina itu patung lembu Samiri. Yang ditugaskan Nabi Musa di bawah Nabi Harun. Harun, aku mau naik ke atas, kau jaga di bawah ya. Turun ke bawah, terkejut Nabi Musa. Ittikhadhikumul ijla, kamu sudah menjadikan patung lembu, kamu sembah patung lembu. Fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun. Kenapa kau biarkan mereka menyembah patung anak lembu ini, wahai Harun? Apa kata Nabi Harun? Ya bena umma, wahai anak emakku. Ya bena umma, wahai anak emakku. Innal qauma stad'afuni, mereka menekan aku. Wa kadu yaqtulunani, mereka hampir membunuh aku. Nabi Harun mau dibunuh, Nabi Musa ke atas sebentar mereka lawan, dibuatkan pula patung anak lembu. Kalau bahasa kitanya dari sifat-sifat tadi apa? Satu kata, degil. Lalu kemudian perjalanan dilanjutkan. Nabi Musa tidak meninggalkan mereka, tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan nampak kaum paganisme, penyembah berhala. Apa kata Nabi Musa? Itu tengok penyembah berhala. Menengok penyembah berhala itu apa kata Bani Israel? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana Tuhan mereka. Yang membaca Quran, untung tak saya banting Quran, na'udzubillah. Saking geramnya tengok. Dimintanya buatkan kami patung Tuhan macam mereka, sebagaimana mereka punya Tuhan, buatkan kami Tuhan. Nabi Musa punya kesabaran yang luar biasa, tapi malam tak dapat ditolak. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, meninggal di gurun Sahara. Yang menyampaikan, membawa ke sana murid Nabi Isa, namanya Yusha bin Nun, yang dikenal nama Yusha, bahasa Arabnya Yusha. Joshua, tulisan Inggris.